teman-teman semuanya, selamat datang kembali di ibadah remaja Gebis Bethlehem. Sebelum ibadah dimulai, mari kita saat teduh sejenak. Teman-teman, saya undang semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian bertemu dalam kasih-Nya. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul bersama di sini. Kami akan memulai ibadah-Mu ya Tuhan. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Panggilan beribadah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Ikutlah rajamu yang bangkit dan menang, bebanmu menjadi ringan, gelapmu pun terang. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi seperti burung raja wali. Teman-teman masih berdiri ya. Kita akan angkat pujian, biarpun gunung-gunung beranjak. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita mengangkat pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalan
firman-Mu, cahaya bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, kami anak-anak-Mu dapat berkumpul lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu ini ya Tuhan, agar dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Harus luar biasa dong. Nah, puji Tuhan ya, kita masih bisa ketemu lagi sama Kak Ica, walaupun cuma lewat layar kaca. Gak apa-apa ya adik-adik, kita masih harus tetap bersyukur sama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena adik-adik dan Kak Ica sampai detik ini masih diberikan kesehatan. Nah, sekarang Kak Ica mau tanya nih adik-adik, siapa yang udah bosan di rumah? Karena kelamaan di rumah jadi bosan ya adik-adik, kita jadi gak bisa kemana-mana nih gara-gara corona ini. Nah, Kak Ica punya cerita nih adik-adik. Ceritanya ada satu anak namanya Sophie, dan dia punya satu kakak perempuan adik-adik. Jadi si Sophie ini lagi ada masalah nih adik-adik di rumahnya. Masalahnya apa? Masalahnya adalah dia sering dibanding-bandingin sama mamanya adik-adik. Jadi nilainya dia itu sering dibanding-bandingin sama nilai kakaknya. Jadi kakaknya itu selalu ranking 3 besar adik-adik. Si Sophie ini sih ranking tapi cuma 10 besar aja sih adik-adik, gak pernah sampai 3 besar. Nah makanya itu si Sophie ini tuh ngerasa kesel adik-adik. Keselnya kenapa? Keselnya karena dia udah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat mamanya. Ini loh nilai aku cuma bisanya segini, tapi ternyata mamanya nggak mandang itu adik-adik. Mamanya tuh tetap aja ngerasa nilainya dia tuh nggak cukup. Mamanya ngerasa nggak puas nilainya dari nilainya si Sophie itu gitu loh. Jadi akhirnya si Sophie ini ngerasa kesel adik-adik, ngerasa kesel. Akhirnya dia murung di kamar, nggak mau makan, pokoknya dia demo lah ya adik-adik, unjuk rasanya itu dengan nggak mau makan, ngurung di kamar, dan akhirnya nilainya dia menjadi jelek adik-adik. Wah kasihan banget ya si Sophie ya. Nah akhirnya mamanya bingung nih adik-adik, kenapa sih Sophie bisa kayak gini? Kenapa sih Sophie jadi nggak mau makan, jadi nilainya jadi turun, akhirnya dia jadi ngurung diri di kamar. Kenapa ya adik-adik? Nah itu dia, mamanya ternyata nggak sadar ya adik-adik kalau mamanya sudah memperlakukan si Sophie seperti itu. Nah harusnya apa yang dilakukan Sophie nih adik-adik? Harusnya si Sophie ini bicara ya adik-adik ke mamanya, ngomong sama mamanya apa yang bikin dia murung, apa yang bikin nilai-nilainya dia turun. Harusnya si Sophie ngomong ya adik-adik ke mamanya, terbuka bicara gitu kan ya. Nah yuk kita buka Alkitabnya ya, dari Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Kita baca dulu ya adik-adik, karena cuma 7 ayat. Kita baca bareng-bareng ya. 7 orang dipilih untuk melayani orang miskin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang di antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul,
Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Nah, sejauh pembacaan kita pada siang hari ini, di sini menceritakan pada masa jemaat mula-mula adik-adik. Jadi jemaat mula-mula ini dikatakan ketika jumlah murid makin bertambah, dan kalau adik-adik mau tahu bertambahnya berapa, adik-adik bisa buka di Kisah Para Rasul pasal 2. Pasal 2 ayat 41. Di sini tertulis jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Nah, jadi pada pasal 2 aja bertambah 3.000 jiwa. Dan di pasal 6 ini aja bertambah lagi dan mereka makin bertambah. Nah, kebayangkan adik-adik banyaknya tuh kayak apa 3.000 jiwa itu. Nah, sedangkan pada waktu itu yang bertugas melayani murid-muridnya ini cuma ada 12 rasul adik-adik. Bayangin 3.000 jiwa yang melayani hanya 12 rasul adik-adik. Dan ibaratnya kalau kayak sekarang ya adik-adik, jemaat Bethlehem kita tuh ada 3.000 jiwa, tapi majelisnya cuma 12 orang adik-adik. Kebayangkan pelayanannya mereka tuh kayak apa. Nah, lalu timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Wah, kenapa ya mereka kok bisa bersungut-sungut? Karena apa? Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan adik-adik dalam pelayanan sehari-hari. Pada waktu itu, pelayanan yang dimaksud di sini adalah pelayanan diakonia ya adik-adik. Nah, adik-adik, bisa aja keluhan dari si murid-muridnya ini yang merasa diperlakukan gak adil itu bisa aja salah ya adik-adik. Tapi bisa juga sih benar kalau si rasul-rasulnya ini memang lalai dalam memberikan pelayanan kepada si janda-janda orang Yahudi ini. Tapi kalau misalnya masalah ini gak diselesaikan, itu bisa buruk ya adik-adik dalam pelayanan kan. Nah, makanya itu kita lihat yuk penyelesaiannya si rasul-rasul ini tuh kayak gimana sih. Adik-adik bisa baca di ayat 2. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Nah, adik-adik, si rasul ini tetap apa adik-adik? Tetap rendah hati. Mereka mau mengakui kalau mereka itu memang lalai dalam memberikan pelayanan kepada murid-murid yang ada pada saat itu adik-adik. Karena mereka ngerasa apa adik-adik? Ngerasa kewalahan dengan jumlah mereka yang cuma 12, tapi mereka harus melayani banyak orang pada waktu itu. Nah, kalau di gereja kita nih adik-adik, di peraturan gereja kita ya, itu 12 kakak harus dilayani atau harus ada 6 majelis yang bertugas. Itu kalau di gereja kita adik-adik. Nah, kebayangkan kalau misalnya cuma 12 rasul melayani 3.000 lebih adik-adik. Nah, akhirnya si rasul ini juga memberikan solusi adik-adik. Solusinya apa ya? Kita lihat ada di ayat ke-3 adik-adik solusinya. Pilihlah 7 orang dari antaramu. Nah, jadi si rasul-rasul ini memilih 7 orang adik-adik. Supaya apa? Supaya mereka tetap bisa melakukan pelayanan dengan baik. Mereka tetap fokus kepada tugas masing-masing adik-adik. Yang pada waktu itu tugasnya tuh ada yang sebagai pendoa, ada juga yang sebagai penyebar firman Tuhan, dan ada juga sebagai pelayan diakonia adik-adik yang pada waktu itu. Nah, terus juga si rasul-rasul ini bukan cuma memilih aja adik-adik, memilih 7 orang, tapi si rasul-rasul ini memberikan syarat kepada orang-orang yang akan terpilih nanti. Syaratnya tuh apa aja? Yang pertama, terkenal baik ya adik-adik, ada di ayat ketiga juga. Lalu dan yang penuh roh. Nah, dan yang penuh roh di sini tuh dimaksud dengan bukan mereka yang dikaruniakan bahasa roh aja adik-adik, tapi ada buah-buah roh yang ada di dalam hidup mereka adik-adik. Nah, itu yang penuh roh. Dan satunya lagi adalah penuh hikmat. Nah, penuh hikmat di sini tuh artinya harus pilih orang yang mengerti firman Tuhan adik-adik dan yang takut kepada Allah.
Terus selanjutnya ayat keempat, responnya gimana ya adik-adik? Respon dari si murid-muridnya ini. Kita lihat lagi adik-adik responnya. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Jadi usulnya itu diterima baik oleh seluruh jemaat dan seluruh murid. Nah, itu dia responnya si murid-muridnya ini. Akhirnya terpilihlah 7 orang adik-adik. Stefanus, orang yang penuh iman dan Roh Kudus. Yang kedua Filipus. Yang ketiga Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Lalu mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka, sehingga firman Allah makin tersebar ya adik-adik, makin tersebar, dan sejumlah besar iman malah menyerahkan diri dan percaya. Nah, adik-adik, apa sih kira-kira yang bisa diambil dari firman kita pada siang hari ini adik-adik? Nah, benar, bahwa komunikasi itu penting ya adik-adik. Jadi kalau misalnya adik-adik ngerasa punya masalah, adik-adik ngerasa nggak adil, atau adik-adik ngerasa nggak puas, itu adik-adik bisa komunikasi dengan orang-orang terdekat adik-adik. Misalnya adik-adik punya masalah di rumah, adik-adik bisa cerita sama mama. Masalah di sekolah, adik-adik juga bisa cerita sama bu guru atau sama pak guru yang ada di situ. Dan kalau misalnya adik-adik juga ngerasa sensitif atau merasa kurang puas dengan pelayanan PLK remaja kita ini, bisa juga loh adik-adik diomongin ke kakak pengasuhnya. Kakak pengasuhnya pasti mau dia dengerin kita. Jangan sampai adik-adik nyimpen masalahnya adik-adik sendiri, terus jadinya gondok, terus jadinya ngambek, sampai akhirnya jauh dari Tuhan adik-adik. Wah, itu malah merugikan diri adik-adik sendiri. Nah, jadi intinya adik-adik, semua masalah itu bisa dibicarakan ya adik-adik dengan baik-baik kepada orang yang tepat, dan yang pasti ada jalan dan solusi yang baik juga buat kita. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang telah Kau berikan kepada kami. Berkati kami terus ya Tuhan, untuk setiap kami, agar kami mampu selalu berkata jujur dalam setiap keadaan, tindakan yang benar. Dan selalu ajar kami juga untuk menjadi anak-anak yang takut kepadamu, dan selalu menyayangi keluarga kami. Di tengah pandemi ini Tuhan, kiranya Engkau mau selalu berikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani hari-hari kami dengan sehat sempurna. Berkati kegiatan belajar kami Tuhan, agar kami selalu menjadi anak-anak yang pintar. Berkati juga untuk orang tua, keluarga, dan semua yang kami sayangi. Demikian doa kami Tuhan, kami alaskan dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya diundang bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Pekerja Kristus.
Adik-adik, mari kita sama-sama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan memelihara kita. Tuhan baik hati dan murah hati kepada kita. Tuhan mengasihi dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.